sebenarnya kalau emang cowok itu normal sih kalau menurut aku ya. Kayak it's okay kalau misalkan kamu mengontrol emosinya seperti itu. Mungkin emang ada tipe cowok yang butuh space, emang nggak bisa langsung diluapin atau Ya. gimana. Tapi jangan sampai ke arah negatifnya, yaitu dikumpulin tapi meledaknya sampai main tangan. Itu sih jatuhnya kayak ke KDRT lagi kan negatifnya. Betul. Dan jangan sampai kalian nyesal untuk kehilangan dia. Anjay. Her words, her power, let her speak. Aduh, aneh-aneh aja sih nih berita sekarang. Kak, udah mulai opening nih. Sorry. Lihat berita apa sih? Ada deh, ntar aku ceritain deh. Opening yuk. Ayo langsung aja. Hai Kanisa. Hai Vero, hi girls. Welcome to Let Her Speak. Yes. Di episode berapa nih? Episode keempat. Yes. Wow, udah episode keempat aja Gimana, nih. Gimana? Dari tadi nih Kanisa kita mau opening tapi Kanisa dari sumpah ini tega banget. Apa sih? Ada apa Sorry sih? Fer, sorry girls. Jadi Iya, aku tuh baru banget baca berita yang lagi rame banget nih, lagi Iya. viral. Dan kejadiannya tuh di Jakarta Selatan, di Jagakarsa dimananya? tepatnya. Deket banget rumah aku, Jagakarsa. Terus aku ngeliat terus. beritanya, katanya ada ayah yang bunuh 4 orang anaknya. Oh, yang viral itu. Iya. Tapi aku nggak tahu kronologinya sih, kira-kira maksudnya. Nah, jadi itu dibunuhnya tuh. jadi itu awalnya yang aku baca dan aku denger dari tetangga-tetangga ya, katanya tuh warganya tuh katanya nyium bau menyengat nih dari salah satu kontrakan yang ada di Jagakarsa. Terus mereka akhirnya ngelaporin ke mereka tuh polisi. kontrakan. Betul. Terus katanya ada 4 anak yang ditemukan di kamar terkunci dan polisi melakukan TKP itu pada hari Rabu kemarin nih, tanggal 6 Desember. Dan 4 orang anak ini katanya berinisial V, S, AR dan juga AS. Yang itu tuh dimana umurnya tuh masih 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Oh, jadi 4 anak. Yes, 1 tahun dan umurnya emang bener-bener masih kecil banget, Cowok Fer. semua atau Aku kurang tahu ini cewek cowok atau gimana, tapi intinya dia ditemukannya itu berjejer di atas kamar tidurnya dalam keadaan meninggal dunia di sebuah kamar yang terkunci. Ih, bener-bener sumpah. Soalnya itu juga lihat sih di TikTok aku. Ini tentang ini gak sih sangkut paut sama KDRT? Iya, sih? karena katanya sebelum kejadian ini ayahnya juga ditemukan terluka di kamar mandi tapi masih sadar dan lagi dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan ternyata dia tuh melakukan KDRT juga nih sama istrinya, yang dimana istrinya itu melaporkan kepada keluarga istrinya, yang dimana dia sekarang udah dirawat sejak pekan lalu. Jadi masih nyambung sih sama KDRT. Sebenarnya gue agak ngeri ya ngebahas ini karena pasti banyak banget di luar sana yang takut juga nontonnya karena Tapi penting sih gak sih kita benar. obrolin di Let Her Speak. Menurut tuh gimana? Apakah peran orang tua ini tuh menurut tuh sangat ini gak sih, berperan penting gak sih buat hubungan, buat pernikahan? Ya pasti dong. Pertama kali itu lewat sih di FYP TikTok aku kan. Soal yang aku highlight langsung itu tentang KDRT kan, yang dilakukan oleh seorang suami Yes. terhadap istrinya. Dan ternyata emang aku aku nggak terlalu baca kronologinya, tapi aku sempat baca-baca ke bawah sebelum kejadian hari itu. Ternyata si bapaknya ini emang udah KDRT-in istrinya, mukul-mukulin Iya. sampai bahkan kalau aku yang tahu dari berita ya, kondisi istrinya tuh dirawat di rumah sakit di Jakarta Selatan juga dalam keadaan sebelumnya itu muntah darah. Iya betul. Berarti udah Gara-gara parah habis banget ya. dipukulin sama suaminya. Aku langsung kayak sumpah, karena kan aku as a Gen Z kayak aku juga belum di Nikah. dalam pernikahan, belum nikah. Mungkin aku bisa lihat dari sudut pandang sebagai masih anak muda yang lajang gitu, jadi kayak takut sih. Takut buat Langsung nikah kepalanya ya? Takut kayak sekejam itu sama istri. Bukankah nikah itu sudah mengingkar aja, maksudnya udah Iya, betul. punya janji gak sih? Kayak bikin janji Betul. gitu. Dan sampai hari ini tuh kita juga belum ada yang tahu nih kenapa sih bapaknya ini akhirnya membunuh 4 anaknya, di mana itu buah hatinya ya. Dan juga rela melakukan KDRT kepada istrinya. Tapi banyak orang juga yang bilang, wartawan pada bilang kalau misalnya kejadian ini tuh karena faktor ekonomi, Fer. Oh Tapi iya. menurut gue emang faktor ekonomi itu berat banget sih, Fer. Apalagi Pasti yang udah dong. nikah ya. Mungkin makanya nanti kalau kita udah nikah pasti kita harus mikirin juga kan bobot bebetnya, faktor ekonomi yang nanti Benar. calon kita punya dan kita juga punya nggak ya tabungan untuk hidup kita nanti di masa depan nanti. Makanya menurut gue kayak dia punya anak banyak, terus ternyata ekonomi Sedih dia banget. jelek mungkin ya di keluarga itu. Jadi mungkin
dia nggak tahu mau gimana menghidupi bener, bener, anak-anaknya, tapi masalah ini anak-anaknya masih nggak tahu dosa, nggak tahu salah apa. Soalnya ada yang umur 1 tahun juga kan. Iya, Itu betul, sedih Fer. banget. Makanya jadi nginget peristiwa yang di Palestina jadinya banyak anak-anak yang Iya, tidak banyak anak berdosa kecil. yang dibunuh. Cuma beda lah ya, ini konsepnya lebih membunuh. Karena tapi untuk dari motif pembunuhannya kan memang karena si istrinya kabur kan pertama-tama Iya, dari betul. rumahnya, jadi kayak ngambek lah si bapaknya ini, emosinya sudah sangat meluap jadinya, terus dilampiaskan ke anaknya ini. Nah itu salah satu Mungkin. yang aku sangat gak suka, dan memang semua orang gak suka sih sebenarnya, Betul, yaitu betul. emosi yang gak bisa dikontrol. Iya. Kayak ketika kita emosi terus kita melampiaskannya ke orang yang gak bersalah, yaitu apalagi dia sebagai seorang suami harusnya bisa lebih mengontrol gak sih. Betul. Nah dan juga benar kata Kanisa, faktornya karena ekonomi juga. Nah tapi menurut aku juga ada faktor lain yang memungkinkan bisa terjadinya KDRT Apa kan, tuh? luas banget. Kayak keharmonisan dalam hubungan. Betul, ya gak komunikasi sih? ya, Komunikasi. berarti. Mungkin juga faktor pendidikan juga ngaruh. Betul. Mungkin pola pikir suami dan istrinya beda-beda karena latar belakang pendidikan yang berbeda. Iya, Nah, betul. tapi memang salah satu yang sangat ngaruh itu adalah ekonomi sih, bener. Kayak suaminya mungkin merasa bebannya besar yang dirasakan ketika dia harus mencari nafkah. Jadi kayak dia tuh merasa sangat penting, emang dia penting sih di keluarga itu, tapi kayak jadinya gimana ya, jadi nggak tahu diri gitu ketika dia memang mempunyai tanggung jawab yang besar, tapi it doesn't mean dia bisa main tangan ke Iya. istrinya ataupun anak. Dan mungkin juga karena lingkungan juga kali ya, Vera. itu Kita nggak ada yang dia, pernah tahu bener, lingkungan bener, di bener. rumahnya, atau mungkin Bener, anak-anaknya memang sudah sering melihat hal seperti itu, Iya, atau iya. mungkin emang ayah dan ibunya ini memang sering melakukan itu, Nah, lingkungan itu. kalau itu masuknya faktor masa lalu. Iya, bener, betul, bener, betul, bener. betul, trauma lah ya masuknya ya. Terus juga nih Fer, di dalam Gimana, ininya katanya polisi juga menemukan pesan nih, di mana polisi menemukan tulisan "Puas Bunda, thanks for all" di salah satu lantai ruangan rumahnya. Yang nulis bapaknya tuh. Kita nggak tahu siapa. Jadi tulisan ini tuh ditulis katanya dengan cairan yang merah, mungkin darah ya. Kita juga nggak ada yang tahu. damn. Polisi ini masih mendalami terkait Darah. tulisan ini. Kita nggak ada yang tahu. Tapi dari kata-katanya ya, puas Bunda, terima kasih untuk semuanya. No, my Ini God. maksudnya teruntuk siapakah? Anak-anaknya? Apakah mungkin bisa jadi istrinya atau ayahnya? Kita nggak pernah ada yang tahu sampai iya, sekarang. Karena benar-benar kita juga nggak bisa nyalahin satu pihak nih Fer. Karena yang kita tahu ayahnya yang terlihat sudah memegang pisau di kamar mandi, sudah nggak tahu, Iya, nggak dia mencoba berdaya. untuk bunuh diri, Betul, kan? betul, ternyata nggak jadi, sampai akhirnya suaminya dibawa juga nih ke rumah sakit. Maka sampai hari ini kita nggak ada yang tahu nih kenapa sih, ada apa sih gitu loh. Berarti belum terungkap banget ya motifnya. Betul, betul. ya. Cuma dari kata-katanya udah serem banget gak sih Fer? Bener lagi. Maksudnya apa ya, bingung Puas lagi. kan? Iya. Apa puas kamu bunda gitu? Iya, puas Bunda, thanks for Ah, all. Berarti sebelumnya memang mereka Ada masalah. Betul. berargumentasi dulu ya sama si Betul. istrinya ini. Sepertinya ada masalah sih. Kita nggak pernah tahu di balik itu ada apa. Mungkin juga ada perselingkuhan, atau benar, mungkin memang faktor ekonomi, faktor lingkungan. Kita nggak ada yang pernah tahu. Atau mungkin faktor keluarga dari dari masing-masing pihak. Benar, Makanya benar kayak banget sih. bisa jadi sih gitu. Sampai detik ini kita belum tahu informasinya. Tapi nih Fer, kalau gue mau nanya nih, nanti nih ya lo kalau udah nikah, lo rencananya nih kalau misalnya kalau lagi ada masalah atau berantem nih sama pasangan Aduh, lo masih nanti, kecil lagi. dan lo punya anak juga, apa sih yang bakal lo iniin, yang lo apa ya, yang lo lakukan kalau lo tiba-tiba berantem sama pasangan lo? Apakah lo tipe orang istri yang mengalah, atau istri yang iya aja, atau malah yang melawan tapi dengan cara lo gitu loh? Aku sih punya satu prinsip di umur aku 20 tahun ini, kayak prinsipnya tuh kayak satu sih, aku nggak pernah mau berantem depan anak-anak aku. Wow. Maupun itu argumentasinya kecil, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, aku nggak pernah mau membiarkan anak-anakku lihat kalau aku sedang berargumentasi dengan suamiku Oke, sendiri. kenapa Itu tuh? sih. Kenapa? Karena misalkan dari faktor kecil aja, ketika kita berdebat dengan suami kita sendiri atau pasangan kita sendiri, dilihat sama anak-anak kita, kayak anak-anak itu menurut aku ya, karena aku belum juga nikah, mungkin aku dapat sih tips-tips parenting karena aku juga ngerasain mungkin ya di kondisi keluarga aku sebelumnya. Aku belajar gitu loh. Jadi ketika aku sendiri melihat papa mama aku berantem, aku jadi nyontohin tahu
jadinya kayak otomatis tuh nyontoin aja karena kan kita masih kecil, kita mengcopy paste apa yang dilakukan orang yang Betul. lebih dewasa dari kita. Betul. Ceritanya aku sering pernah lah lihat papa mama aku berantem, jadi kayak aku contohin gaya berbicara papa aku, gaya emosi papa aku gimana, gaya bicara mama aku membalas perdebatan papa aku ini dan bla 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 dan lain-lainnya. Jadi kayak oke gitu cara emosinya anak dewasa, oh ikutin lah, ini berarti ini yang benar ini. Apalagi kan yang kita lihat itu kan adalah yang berdebat itu orang tua kan. Betul. Jadinya makanya aku nggak pernah mau sih nanti insya Allah kalau misalkan aku udah nikah, kalau hebat apapun, sekecil apapun berdebat jangan di depan anak-anak kita gitu. Betul. Sama sih. Kalau kakak gimana? Aku sih niatnya mungkin kalau emang suatu saat nanti ada masalah dengan calon suami aku, mungkin aku menyelesaikannya berdua dulu kali ya. Terus juga kalau bisa jangan di rumah. Aku sih karena aku pengen rumah itu sebagai tempat nyaman, tempat pulangnya untuk anak-anakku nanti, untuk aku dan mungkin untuk calon suamiku gitu. Kalau misalnya emang berantemnya udah nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya mungkin kita harus pisah baik-baik. Itu juga harus diomongin juga baik-baik gitu loh. Mungkin lebih ke situ kali ya Fer ya. Karena apa yang dilihat dari anak kecil pun ya mereka mikirnya tuh bener apa yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dari dia ya kan. Sebenarnya kayak contohnya kayak adik-adik aku aja, aku punya adik banyak gitu kan. Apa yang aku lakukan pasti di berapa tahun kemudian itu di copy paste sama Ditiru dia. ya. Bener, ditiru. Jadi kayak aduh kalau tahu kayak gini aku jadi belajar kayak ya udahlah nanti kalau misalkan berdebat sama pasangan atau sama suamiku sendiri itu aku nggak mau sih debatnya depan anak-anakku nanti. Jadinya selain dia ngeniruin cara kita emosi, dia juga jadi keikut stres juga. Betul. Dia jadi ngedenger juga ada perdebatan apa sih, apalagi kalau misalkan mendebatkan soal anak kita sendiri. Satu dia jadi ngikutin, kedua dia jadi stres juga kepikiran di kamarnya atau gimana pun ya kan. Yang ketiga dia jadi takut untuk cerita. Karena betul. kan dia ngelihat cara ceritanya aku mamanya dia ngeliat cara aku ini apa ketika dalam emosi, jadi dia tuh takut aja buat cerita apalagi ke papanya kan. Oh ini lagi ngomel-ngomel sering berantem berdua, jadi males buat cerita, jadi tertutup sih itu sih. Iya mungkin iya benar-benar mungkin terakhir juga komunikasi yang baik ya kepada anak-anak kita dan juga nanti calon suami kita, dimana kita harus jaga komunikasi baik dengan cara tanya sekecil apapun masalahnya biar mereka juga mau cerita ke kita gitu terbuka sih. Tapi Fer, lu tuh tipe orang yang emosian atau enggak? Kalau misalkan semua orang ya pasti bukan tipe yang emosional sih, lebih kayak emang kita kan punya emosi kita tersendiri. Betul. Tapi depends on situationnya apa yang terjadi, tergantung sama situasinya kayak gimana. Tapi aku berusaha sekeras mungkin untuk menjauhi rasa emosi itu yang berlebihan. Ini kan KDRT termasuk emosional yang sangat berlebihan. Betul, udah fisik ya soalnya. Mainnya ke fisik, bisa juga kekerasan psikologis. Jadi aku kayak berusaha sekeras mungkin untuk kayak misalkan ada masalah ya udah pakai kepala dingin dulu aja gitu. Mantap. Pasti juga. juga Gimana? Aku Kan cewek gitu. Iya ya. Karena zodiak aku Leo dan itu sangat sangar sekali dan aku galak dan juga emosional sekali. Jadi ya aku emosional, wajar gitu loh. Karena tapi di luar zodiak kayaknya kalau cewek tuh emosi lebih langsung diluapin aja gitu. Bener. Terus berapa jam udah dingin baru iya langsung baikan ya. Apalagi kita hormonnya beda-beda gak sih cewek sama cowok. Cewek tuh lebih hormonnya tuh lebih berat banget, besar banget. Apalagi kita juga melewati masa-masa menstruasi, belum masa-masa ujian berat di dalam hidup belum. Banyak itu kan. Lah ya yang putus gara-gara ceweknya lagi PMS. Bener. Aduh. Makanya ini pasti para girls juga sering banget emosian kan. Bisa banget komen di bawah omongin kalian tuh seringnya emosi karena apa sih? Karena pasangan, keluarga, atau masalah kerjaan. Semuanya. Mungkin masalah kuliah, pasti macam-macam nih. Sumpah deh banyak banget kayak emang bisa dibilang sebenarnya cewek itu lebih susah untuk mengontrol emosi tapi dalam perkataan. Betul. Nah cowok itu lebih gampang untuk mengontrol emosi dalam perkataan. Jadi dia tuh bisa kayak di keep aja dulu diri sendirinya, dipendem, meledak udah kayak Iya ya. Dan yang kita lihat tuh cowok-cowok emang banyak banget gak sih Fer yang kayak mereka diem-diem berminggu-minggu tiba-tiba ngobrol sama kita meluap-luap emosinya gitu loh. Kayak lu kemarin kemana aja? Gue menunggu emosi lo kemarin gitu. Kenapa gak emosinya dari awal? Iya kan, dan kita udah kayak ngerasa baikan dan kita udah ngerasa oke, gue fine aja nih gitu loh kemarin, dan gue udah ngerasa lo baik-baik aja tiba-tiba
Duar. Apa sih? Kenapa cowok semua Coba, kayak gitu? benar. Ini jadi pertanyaan khusus sih di Let Her Speak buat kalian kalau ada yang nonton cowok. Kenapa sih emosinya di terakhir dan di semuanya dikumpulin ketika kita ada Iya. masalah, itu dikoleksi sebenarnya. Kita kayak bingung nih, ini kan udah kejadian kapan tahu. Ditumpuk, bahkan masalah dari tahun lalu atau mungkin bulan lalu aja Iya. masih dipermasalahkan. Iya. Kalian Bener-bener. kenapa? Tapi positifnya kalau emang cowok itu normal sih kalau menurut aku ya, kayak it's okay kalau misalkan kamu mengontrol emosinya seperti itu. Mungkin emang ada tipe cowok yang butuh space, emang nggak bisa langsung diluapin atau ya. gimana. Tapi jangan sampai ke arah negatifnya, yaitu dikumpulin tapi meledaknya sampai main tangan. Itu sih jatuhnya kayak ke KDRT lagi kan negatifnya. Dan jangan sampai kalian nyesel untuk kehilangan dia. Anjay. Wah, seru banget ya sih obrolan kita kali ini. Tapi intinya buat kalian yang ngerasain ya balik lagi ya hubungan toksik lagi dan mungkin yang udah menikah, cobalah berkomunikasi dengan baik Iya, dengan suami benar. kamu, dengan mungkin anak-anak kamu. Jangan sampai anak-anak kamu jadi kebawa copy paste kamu dan akhirnya kamu rela untuk menyakiti dia, Iya. bahkan sampai membunuh. Itu sama sekali tidak baik lah. Benar. Dan menurut gue para girls juga jangan kebawa emosi, Iya. tahan-tahan emosinya, sabar. Kalau udah Perkataannya meledak-meledak diatur. boleh ditahan dulu, minta maaf. Itu hal yang paling penting sih, maaf. Bener sih. Kayak kalau misalkan dari semua ini ya yang harus dikontrol itu adalah ya emosi. Dan gimana sih cara mengontrol emosi dengan baik, apalagi sama pasangan kita sendiri atau sama suami kita sendiri, ya Ya. itu berkomunikasi. Betul. Kalau menurut aku ya, pendapat aku untuk solusinya untuk menjauhi KDRT ya dalamin peran yang kalian punya di suatu keluarga, itu dalamin peran dengan baik. Dalamin peran dengan baik. Kalau ayah ya sebagai ayah yang bertanggung jawab pencari nafkah, kalau ibu ya mungkin bisa mengontrol semuanya. Atau misalkan buat kalian para girls, bener kata Kanisa, kontrol emosinya. Apalagi buat kalian para mami atau mami muda yang baru nikah, Betul. benar-benar kalian harus memanjai suami kalian atau anak-anak kalian, dikontrol lagi perkataannya. Dan balik lagi untuk laki-laki juga yang mungkin baru terjun, baru menikah, baru Betul. mempunyai keluarga baru, kalau kalian tuh udah buat janji loh sama perempuan itu, makanya kayak sayangilah, maksudnya kayak jaga gitu nggak sih, jangan sampai main tangan. Betul. Jangan sampai juga kita jadi para wanita takut nih untuk melangkah ke Ya, depannya. Karena jujur bener. dengan ada masalah ini, pembunuhan, KDRT, apapun itu bikin kita tuh jadi kayak bingung. gimananya. Takut deh untuk nikah, jadi ngerasa kayak nggak, aku kayak jadi mendingan takut nggak sih. usah deh, ya nggak sih? Jangan gitu dong. Nanti dulu. Umur masih panjang, Iya, masa depan iya, masih harus benar-benar. dilalui. Nah, dan buat solusinya, kalau emang kalian udah ada di kondisi itu, di kondisi dimana kalian mau di hubungan pacaran atau hubungan kalian sudah menikah, kalian mengalami kekerasan, itu kan termasuk kekerasan seksual Iya, yang pernah kita betul. bahas di episode pertama. Kalian Yes. kalau mau tahu solusinya langsung aja jump in ke episode pertama. Iya, langsung nonton. Kita ngebahas semua itu benar-benar solusi terbaik ala Kanisa, solusi terbaik ala aku, itu semuanya ada di episode pertama. Iya. Dan mungkin quotes of the day-nya nih Kak, apa nih, mau coach apa? Mau enggak? Quotes of the day-nya apa ya? Apa nih? Coba Kanisa dulu. Oke, aku dulu kali ya. Aku cuma mau bilang rumah adalah tempat ternyaman kamu. Sampai kapanpun rumah adalah tempat ternyaman kamu. Jadi jangan sampai rumah itu rusak, runtuh karena suatu permasalahan, mau itu kecil atau besar. Tetap jadilah keluarga dan berkumpul di rumah yang nyaman. Benar-benar. Kalau aku sendiri, quotes of the day of this podcastnya juga kayak, kan karena kita membahas KDRT, kekerasan bukanlah suatu solusi guys. Kekerasan bukanlah suatu solusi dari semuanya. Karena ada cewek yang mungkin dia punya statement kalau cowok ini sekali ngelakuin kekerasan ke dia tuh udah bye banget. Nah makanya buat kalian para cowok, bener-bener you guys have to respect, kayak harus bener-bener respect pacar kalian sendiri, istri kalian sendiri, karena kekerasan bukanlah suatu solusi. Itu udah bye banget. Dan kalian harus memperlakukan istri kalian, pasangan kalian, Betul. seperti kalian memperlakukan baik ibu kalian sendiri. Wah, seru banget ya kayaknya episode kita kali ini. Mungkin di episode Seru banget, selanjutnya seru kita banget, bakal seru lebih banget. seru lagi nih ngomongin tentang apapun itu di Let Her Speak pastinya. Anything about women. Oke Vero, mungkin kita pamit aja kali ya. Aku Nisa Dole pamit. Aku Veronica pamit. Bye girls. Bye.